Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anggotakan Robi Anavali Taufik, Cindy Sabila, Hari Krisurani, Sabira Firdelina, dan Diah Rahma Suci. Kami akan mempresentasikan bisnis plan kami. Adapun latar belakang dari pembuatan proposal ini adalah bisnis kuliner merupakan salah satu bisnis yang diminati dan memiliki prospek yang baik. Hal ini disebabkan peluang bisnis pada sektor makanan sangat menggiurkan. Mengapa demikian? Makanan menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan. Ketika kita akan menjalani aktivitas sehari-hari, kita membutuhkan makanan sebagai bahan pokok untuk mengisi tenaga agar dapat menjalankan segala aktivitas. Bisnis kuliner merupakan salah satu yang paling diminati dan memiliki prospek yang baik. Dapat dikatakan peluang bisnis pada sektor makanan sangat terbuka marketnya saat ini. Sangat terbuka lebar karena semua manusia pasti membutuhkan makanan. Dapat kita lihat bahwa saat ini banyak sekali para pebisnis yang menjelajahi kuliner, terutama makanan kekinian, makanan tradisional maupun makanan unik lainnya. Pada era buyers market saat ini, pengusaha dituntut untuk melakukan diferensiasi dalam bidang usaha yang digelutinya, sehingga dapat membedakan tawaran pengusaha dengan pesaingnya. Selain itu, pengusaha juga harus meningkatkan pelayanan serta melakukan inovasi-inovasi yang unik sehingga dapat menarik peminat pelanggan untuk membeli produk yang sedang dipasarkannya. Selanjutnya yaitu visi dan misi. Adapun visi dalam proposal ini adalah menjadi sebuah usaha yang dapat menghasilkan makanan ringan yang berkualitas dan dijadikan pilihan oleh masyarakat. Selain untuk mendapatkan keuntungan, meraih laba, kami juga mengharapkan suatu saat produk yang kita produksi menjadi berkualitas dan dijadikan referensi oleh masyarakat ketika mereka sedang menginginkan makanan ringan pengganti makanan pokok. Adapun misi dari proposal ini adalah yang pertama, membuat produk yang mempunyai ciri khas dibandingkan produk lainnya, sehingga itu membedakan produk yang kita produksi dengan produk yang diproduksi oleh produsen lain. Yang kedua, produk yang dihasilkan memiliki bahan yang aman. Dikarenakan bahan utamanya adalah pisang, buah yang sangat umum dan sering kita jumpai sehingga itu aman, berkualitas dan halal. Selalu mengedepankan kepuasan konsumen. Ketika konsumen memiliki komplain atau kritik, kita sebisa mungkin untuk menerima kritik tersebut dan berusaha untuk meningkatkan produktivitas produk kita. Menghasilkan produk yang bisa dikonsumsi untuk semua kalangan, sehingga semua kalangan dapat mengonsumsinya, serta meningkatkan teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi agar dapat menghasilkan produk dan nilai tambah. Selanjutnya, terdapat pula tujuan dan manfaat penyusunan proposal. Adapun tujuan dan manfaat untuk menyusun proposal bisnis ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentunya untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah kewirausahaan yang diberikan oleh dosen pengampu. Yang kedua, mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Dengan begitu, mahasiswa dapat membuka peluang usaha mereka sendiri. Dan yang ketiga, melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. Setelah kita mencoba untuk berwirausaha pada jenjang ini, sehingga kedepannya kita menjadi lebih tahu bagaimana cara berwirausaha yang baik. Yang keempat, untuk menambah pengalaman dan pengetahuan tentang berwirausaha. Pengalaman sangat diperlukan ketika kita ingin memulai sesuatu yang baru. Yang kelima,
agar dapat belajar sendiri dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, sehingga itu tidak akan membuang waktu luang kita dan mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Yang keenam, untuk selalu berpikir aktif, kreatif, inovatif, serta mengasah kemampuan mahasiswa dalam berbisnis sehingga memunculkan ide-ide baru yang dapat menjadi peluang yang menguntungkan. Dan yang terakhir adalah untuk membantu berpikir kritis dan objektif atas bidang usaha yang dijalankan. Itulah tadi beberapa tujuan dan manfaat dari penyusunan proposal bisnis ini. Semoga dapat terlaksana dan lanjut ke pemateri berikutnya. Saya Robby Anafali Taufik. Maaf karena saya tidak bisa memperlihatkan wajah saya karena terkendala masalah di laptop yang membuat saya tidak bisa menggunakan kameranya atau menggunakan webcamnya. Baiklah, berikutnya adalah analisis SWOT. Analisis pertama yaitu strength atau kekuatan. Kewirausahaan kami ini bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat, tidak tergantung oleh umur, pekerjaan, jenis kelamin, atau agama. Berikutnya, harganya yang relatif terjangkau, yang bisa dijangkau bahkan oleh anak kecil sekalipun. Berikutnya, terdapat banyak promo menarik yang mungkin akan kami berikan seperti diskon atau promo-promo beli 2 gratis 1 atau semacamnya. Kebersihan bahan baku dijamin dan kemasan yang unik dan higienis. Berikutnya adalah W atau weakness atau kekurangan. Pertama, memiliki ketahanan hanya beberapa hari karena kami menggunakan bahan alam seperti buah-buahan sebagai bahan utamanya. Berikutnya dapat dibuat sendiri oleh konsumen karena kami hanya bisa memberikan variasi-variasi baru dengan jajanan kami. Kalau untuk yang rasa original mungkin semua orang sudah bisa melakukannya. Persaingan dengan jenis produk yang sama karena kami adalah wirausahawan dan wirausahawati yang baru, akan sulit bagi kami untuk bersaing di pasar dengan produk-produk yang mungkin sudah lama ada atau terjun dalam bisnis buah pisang atau ciki-ciki pisang tersebut atau banana chips. Berikutnya adalah opportunity atau kesempatan. Pertama, selera. Produk banana chips yang lezat dan punya bagian varian rasa. Inovasi rasa ini juga dimaksud untuk membidik, menarik semua segmen pasar sehingga produk banana chips menjadikan selera masyarakat sebagai peluang untuk mendapatkan lebih banyak profit. Yang kedua yaitu persaingan. Melihat dari persaingan, peluang bisnis ini akan semakin menjanjikan sekali. Hal ini karena saingan untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Dan terakhir adalah threats atau ancaman. Pertama, adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjajakan pedagang produk ini. Mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Mungkin akibat kami menggunakan kemasan atau bahannya yang lebih higienis, makanya harga yang kami beri patok mungkin agak sedikit lebih tinggi daripada para pedagang-pedagang asongan atau tradisional. Berikutnya, produk banana chip ini juga bisa dibuat di rumah sendiri. Baiklah, perkenalkan nama saya Cindy Sabila. Saya akan melanjutkan materinya mengenai opportunity. Yang pertama, selera. Produk banana chips yang rasanya lezat dan mempunyai berbagai varian rasa, inovasi rasa ini juga dimaksudkan untuk membidik atau menarik semua segmen pasar sehingga produk banana chips menjadi selera masyarakat. Sehingga jika masyarakat ingin membeli produk kami, mereka bisa memilih varian-varian yang mereka sukai, tidak hanya dalam satu rasa tapi berbagai rasa. Selanjutnya, persaingan.
Melihat dari persaingan peluang bisnis ini akan menurut kami sangat menjanjikan. Hal ini karena pesaing untuk usaha ini bisa dikatakan belum banyak. Namun ini sedikit menjadi kecemasan, namun tidak terlalu dikhawatirkan. Selanjutnya mengenai trades, eee, adanya pedagang-pedagang asongan atau tradisional yang ada di masyarakat dan berkeliling menjajakan dengan produk keripik pisang mereka dengan harga yang lebih terjangkau. Sehingga, ini menjadi kecemasan karena, pada proses awal kami tidak akan membuka cabang, kami hanya membuka outlet di rumah pemilik saja. Jika mencapai jika tujuannya sesuai dengan yang diharapkan, baru kami membuka cabang. Selanjutnya, eee, produk banana chips ini juga bisa dibuat sendiri di rumah. Jadi produk ini juga bisa diproduksi di rumah masing-masing. Jadi itu menjadi sedikit masalah, eee, bagi kelompok kami. Selanjutnya, mengenai aspek pasar. Pertama kita akan menjelaskan mengenai gambaran umum pasar dan sasaran. Usaha penjualan banana chips ini merupakan usaha kecil yang dijalankan dari awal dengan membuka satu outlet yang berlokasi di rumah pemilik, sehingga jika usaha ini berhasil atau sukses dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka pemilik akan memperbesar usaha ini dengan membuka, cabang-cabang berikutnya. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Produk kami akan memasarkan berupa berbagai jajanan pisang yang mempunyai tampilan yang unik, yaitu seperti chips dan berbagai variasi rasa dan juga memiliki kandungan yang bergizi. Sehingga tidak hanya unik, dagangan kami juga memiliki kandungan gizi yang baik. Selanjutnya, target pasar, eee, produk banana chips ini bisa dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, sampai dengan lansia sekalipun dapat menikmati produk ini karena menggunakan bahan-bahan yang alami dan berkualitas. Produk yang kami jual menggunakan bahan-bahan premium. Selanjutnya pesaing, untuk saat ini kami mempunyai beberapa pesaing yaitu pedagang keripik pisang, outlet, oleh-oleh yang di sekitar rumah atau di sekitar daerah dan banyak cemilan yang serupa. Eee Selanjutnya, sasaran produk. Sasaran dari banana chips ini adalah para penikmat cemilan dari semua kalangan, mulai dari anak sekolah, pegawai, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lain. Terutama yang sangat tertarik dengan tampilan yang unik dan kualitas yang diproduksi dengan higienis dan terbuat dari bahan-bahan yang berkualitas tinggi, sehingga tidak perlu diragukan lagi jika ingin membeli produk kami menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan mengandung, eee, mengandung, eee, mengandung gizi yang baik. Selanjutnya, diferensi diferensiasi, strategi diferensiasi yang dilakukan banana chips adalah diferensiasi produk yang mencakup pada tampilan yang menarik, yaitu terdapat berbagai rasa dan kandungan gizi yang terdapat di dalamnya. Sehingga itu menjadi, eee, modal utama dari produk yang ingin kami pasarkan. Selanjutnya strategi STP. Pertama, segmentation, segmentasi geografis. Produk ini berdomisili di daerah Padang dan di sekitar, luar Padang dengan menggunakan sistem online. Jadi jika, konsumen ingin membeli namun tidak berasal dari Padang, mereka bisa mengunjungi, eee, akun-akun media sosial kami untuk memesan, produk yang kami pasarkan. Selanjutnya, segmentasi demografis, yaitu seluruh kalangan usia. Kemudian segmentasi psikografis, produk ini cocok, bagi para pemburu makanan ringan atau street food yang jarang ada di Kota Padang. Selanjutnya, segmentasi perilaku. Produk ini terbuat dari bahan yang aman dan terjaga kebersihannya, sehingga,
Kami menjamin produk yang kami jual ini aman atau terbebas dari kandungan-kandungan, yang negatif dan kami juga, mementingkan kebersihan. Selanjutnya, targeting. Sasaran pasar kami tidak memfokuskan pada kalangan tertentu dan sasaran pendistribusian bisa secara langsung dan secara e-commerce. Sehingga seperti yang saya jelaskan tadi, yang ingin membeli produk kami ini yang ingin membeli produk kami tidak hanya masyarakat yang berdomisili dari Padang, tapi bisa dari daerah-daerah lain dengan cara memesan di akun media sosial. Selanjutnya, positioning. Pada posisi pasar banana chips merupakan makanan yang bergizi tanpa adanya bahan kimia yang berbahaya. Kami juga berinovasi pada varian rasa yang mempunyai berbagai rasa yang lezat dan memiliki kandungan yang bergizi dan mampu memberikan kesan cantik dan lezat agar konsumen lebih tertarik dan juga diimbangi oleh bahan dasar yang memberikan gizi baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai aspek pemasaran. Yang pertama yaitu promosi. Berhubung sekarang masa pandemik, promosi yang kami lakukan yaitu dengan menyebarkannya di media sosial seperti IG, Facebook, blogger, e-commerce, dan lain-lain. Selanjutnya, pengembangan pasar. Setelah berhasil pada usaha kami, akan mencoba untuk membuka cabang dan toko online. Yang selanjutnya, pengembangan produk. Pengembangan produk ini dapat dilakukan dengan menambah variasi rasa dan warna. Selanjutnya, langkah promosi. Dengan memberikan diskon atau iming-iming buy two get one dan semacamnya. Selanjutnya, aspek produksi. Yang pertama, deskripsi produk. Banana chips yang merupakan suatu produk yang unik dari kebanyakan produk olahan pisang lainnya karena memiliki tampilan yang unik dan menarik dengan adanya beberapa varian rasa, yaitu coklat, tiramisu, keju, dan green tea. Jenis produk yang kami buat yaitu banana chips seperti keripik yang berbentuk bulat logam. Selanjutnya, kualitas produk. Kualitas produk yang kami berikan sangatlah berkualitas karena bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan-bahan alami tanpa mengandung pengawet apapun. Selanjutnya, komposisi produk. Bahan-bahan yang pertama, pisang ambon, garam halus, kapur sirih, air bersih, dan minyak goreng. Selanjutnya, proses pembuatan. Cara membuat banana chips. Yang pertama, kupas semua kulit pisang lalu iris tipis seperti logam koin. Siapkan wadah bersih lalu tuangkan air ke dalamnya. Selanjutnya, masukkan kapur sirih, aduk hingga tercampur rata. Masukkan pisang yang sudah diiris tipis ke dalam dan rendam selama kurang lebih 1 jam. Selanjutnya, siapkan wadah bersih lainnya. Tiriskan pisang dan taruh wadah lalu taburi garam, aduk sampai rata. Selanjutnya, siapkan penggorengan dengan api sedang, biarkan hingga minyak panas, dan goreng pisang hingga coklat keemasan. Lalu, angkat dan tiriskan, dan keripik pisang siap disajikan. Selanjutnya, pengemasan produk. Pada produk ini, produk dikemas ke dalam plastik yang ada zipper atau klip di bagian atasnya sehingga dapat ditutup dan kemasannya bisa berdiri, sehingga lebih praktis dan ekonomis untuk dibawa kemana-mana. Berikutnya itu aspek keuangan. Berikut dalam tabel yang bisa kita lihat di sini adalah alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat banana chips atau kerupuk pisang.
Dari semua bahan yang kami gunakan dan alat-alat yang kami gunakan tersebut bisa dipatok total uang yang dikeluarkan sekitar 130.000. Dan harga jual, ini adalah rumusnya, harga jual yang bisa kami patok dari total harga yang tadi bisa dipatok satu bungkus banana chip itu sebesar 11.000. Mungkin ini agak mahal untuk sekelas banana chips, tapi itulah yang rumus yang kami gunakan dan itulah yang kami dapatkan. Lalu persentase keuntungan sebesar 90%. Berikutnya dan yang terakhir adalah aspek organisasi dan manajemen. Risiko dan hambatan yang kami hadapi dalam proses pembuatan banana chips ini, kewirausahaan banana chips tersebut ini yaitu dalam urusan persaingan. Mungkin dalam persaingan dengan orang-orang yang sudah memproduksi jajanan yang sama dan mungkin sudah lebih profesional dari kami. Dan berikutnya tindakan alternatif yang kami yang akan kami lakukan dalam persaingan tersebut adalah melakukan promosi produk secara berkesinambungan serta membuat produk dengan tampilan menarik dengan berbagai warna sesuai dengan selera konsumen yang diminati pada saat ini. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya Robi Anafali, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.